akan terus lanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di Matius pasal yang ke-16. Dan di perikop yang pertama ini orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Tanda apa? Tanda supaya benar-benar Yesus itu terlihat legal di depan mata mereka. Bahkan yang satu ini kebangetan. Mereka meminta tanda dari surga supaya ditunjukkan kepada mereka. Barulah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang Saduki ini percaya kepada Yesus. Mari kita baca. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak menjumpai Yesus. Mereka meminta supaya memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena hari langit merah kamu berkata hari ini akan cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Mereka ini sebetulnya tujuannya hanya untuk mencoba Yesus, untuk menjatuhkan Yesus. Karena itu mereka minta tanda dari surga supaya orang-orang tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Dan tentu saja mereka ini berlebihan sekali. Saya berikan gambaran sederhana seperti ini. Misalnya Anda naik pesawat terbang. Tentu saja pesawat terbang akan dikemudikan oleh seorang pilot. Pilot yang saya yakin sudah belajar dulu di sekolah penerbangan. Tidak hanya belajar di sekolah penerbangan, tapi sudah latihan dalam jam terbang yang cukup panjang. Dan tidak hanya itu, akan berkali-kali mengalami ujian, dites. Baru setelah benar-benar lolos, maskapai penerbangan akan memperkerjakannya. Dan banyak pilot sudah punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi. Ribuan jam mereka sudah mengendarai pesawat itu. Pertanyaan saya kepada Anda, ketika Anda naik pesawat, apakah Anda akan mempertanyakan pilotnya dulu sekolah dari mana, lulusan apa, bagaimana dengan nilai-nilainya, bagaimana dengan track recordnya? Kita bahkan tidak perlu mempertanyakan semua itu, karena kita punya keyakinan bahwa pilot itu tentu sudah andal di dalam mengemudikan pesawat. Pilot itu mahir, bahkan ketika nanti berhadapan dengan badai, pilot itu bisa mengambil keputusan dengan tepat apa yang mesti harus dilakukan supaya pesawat itu bisa melewati badai itu dengan baik dan membuat mereka sampai di tujuan dengan selamat. Kita bahkan tidak ambil peduli dengan pilotnya seperti apa. Yang kita tahu, yang penting selamat sampai tujuan. Rupanya orang Farisi dan Saduki ini tidak seperti itu. Mempermasalahkan terus, cari-cari terus. Bahkan minta Yesus menunjukkan tanda dari surga. Padahal dengan Yesus mengajar saja, itu sebetulnya merupakan tanda dari surga bahwa dia anak Allah yang luar biasa hikmatnya. Tidak hanya mengajar dengan hikmat, tapi mujizat-mujizat yang didemonstrasikan, kuasa Allah yang dinyatakan. Bagaimana 5 roti 2 ikan bisa cukup untuk 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Bagaimana Yesus menyembuhkan yang sakit, bagaimana Yesus mentahirkan orang kusta, memelekkan orang buta, menyembuhkan orang yang timpang, membangkitkan orang mati. Bukankah itu tanda dari surga dan cukup harusnya buat mereka? Tapi mereka tidak puas. Mereka maunya lagi dan lagi untuk meragukan Yesus. Belajar dari ayat ini, jangan sampai kita menjadi seperti orang Farisi maupun Saduki. Yesus berkata, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Dan kita sudah melihat perbuatan Yesus yang besar. Bahkan kita mengalami sendiri perbuatan Yesus yang besar. Masihkah kita tidak percaya kepadanya? Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia anak Allah yang dikirim oleh Bapa di surga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantapkan iman kita kepada Yesus.
Mantapkan iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mantapkan iman kita kepada Yesus, Sang Pembuat mujizat dan keajaiban. Maka hidup kita pun dipenuhi dengan mujizat dan keajaiban. Tuhan berkati.